Begini, Firdaus, Kak Firdaus yang ada di depan teman-teman dan di depan saya juga. Kak Firdaus ini sholat. Ini bukan realitasnya ya, tapi ini contoh saja, enggak seperti itu. Insya Allah. Ya, yakin ya? Yakin. Nah, ya. Contohnya begini, Kak Firdaus sholat, tapi Kak Firdaus memakai celana pendek setelah sholat, memakan uang riba, berzina, dan melakukan kemaksiatan. Inilah yang dinamakan sekularisme. Seakan-akan Islam itu hanya ada pada bulan Ramadan. Seakan-akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kita berbagai nikmat, dan salah satunya adalah nikmat kesempatan. Dan dengan nikmat kesempatan ini teman-teman sekalian, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu agung di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita menunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang berubah pada diri kita pada saat maupun setelah bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh saudara Yusrin Mahendra. Mungkin kita langsung saja ke saudara Yusrin Mahendra untuk menjelaskan terkait tema yang kita akan bahas pada kali ini. Langsung saja. Mungkin saya sapa dulu yang penonton ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena sudah dibuka oleh host kita tadi, yaitu Kak Firdaus lah. Jadi pertanyaan pertama dari Firdaus tadi mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud materi di atas, yaitu apa yang berubah pada diri kita pada saat maupun setelah bulan Ramadan. Jadi teman-teman semuanya, yang dimaksud dengan materi tadi, kita melihat bagaimana realitas sikap orang Islam maupun generasi mudanya ketika menyambut bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Kita lihat sekarang, mereka biasa saja dalam menyambut bulan Ramadan. Contohnya seperti apa? Ketika waktunya sholat pada satu bulan Ramadan, mereka tidak sholat. Mereka bahkan yang paling kebanyakan itu biasa saja, santai saja dalam menyambut bulan Ramadan. Kita lihat ada orang yang makan di depan jalan, ada begitu luar biasa kita lihat. Kalau kita lihat banyak yang tidak puasa daripada yang puasa. Mungkin dibagi dua atau paling banyaknya yang tidak puasa. Begitu luar biasa kita lihat bagaimana sikap mereka terhadap hadirnya bulan Ramadan ini. Dan sikap juga mereka setelah bulan Ramadan ini. Ada yang 10 malam pertama
begitu senang, antusias menyambut bulan Ramadan ini. Tapi bagaimana dengan 10 malam kedua? Semakin maju, safnya semakin maju maksudnya. Semakin maju, bukan semakin maju semakin banyak, tapi semakin ke depan safnya. Bagaimana dengan 10 malam ketiga lagi? Ya dapat hitung di tangan. Dan bahkan setelah bulan Ramadan, mereka mereka ya tidak melakukan sholat lagi, tidak melakukan puasa lagi, misalnya puasa sunnah. Bahkan mereka bermaksiat kepada Allah SWT. Seakan-akan bulan Ramadan ini adalah bulannya Islam. Maksudnya di sini tempat orang beribadah, orang Islam beribadah. Sedangkan pada bulan lain seakan-akan bulan agama lain lah. Seakan ada bulan khususnya. Seharusnya setelah Ramadan itu kita semakin bertambah. Jadi mungkin itu untuk awalnya. Alhamdulillah, itulah penyampaian dari Kak Yusrin Mahendra, walaupun sederhana tapi insya Allah bermanfaat bagi kita. Jadi yang menjadi pertanyaan kedua saya, Kak Yusrin, Kak Yusrin katakan tadi itu bahwa pemuda sekarang itu atau orang atau umat Islam sekarang menyambut bulan Ramadan seala kadarnya saja. Bagaimana sih seharusnya kita sebagai umat Muslim itu menyikapi bulan Ramadan ini? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita ketika kedatangan bulan Ramadan? Seperti kata Ustadz di ceramah, kata Ustadz di ceramah itu bahwasanya bulan Ramadan adalah tamu yang istimewa. Tamu yang istimewa. Jadi saya analogikan seperti ini. Ketika teman-teman kedatangan yang dimana teman-teman itu menganggap orang tersebut orang yang istimewa, orang yang penting dalam kehidupan teman-teman. Terus tiba-tiba dia kabari di WA atau menelpon maupun di Facebook, dia mengatakan bahwa saya mau bertamu. Kira-kira bagaimana respon kita? Bahagia nggak? Bahagia. Karena apa? Kita anggap orang itu adalah istimewa, dan orang istimewa itu bertamu di rumah kita. Terus bagaimana bulan Ramadan ini bertamu? Maka seharusnya lebih kita bahagia, lebih kita bersemangat menyambutnya. Karena apa? Itu lebih daripada manusia. Karena apa? Itu adalah bulan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pasti ketika kedatangan orang spesial tadi, yang kita anggap spesial tadi, kita mempersiapkan makanan yang enak, kita membersihkan rumah, begitu luar biasa. Maka seharusnya pada saat bulan Ramadan ini kita mempersiapkan diri. Apa yang kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Karena ini adalah bulan yang mulia. Mari kita lihat kisah salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana ketika mereka menyambut bulan Ramadan? Bagaimana sikap mereka? 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, para sahabat atau salafus soleh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga kami dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan mendatang. Begitu antusias mereka sambil menangis meminta itu. Karena apa? Saking bahagianya ketika mereka menyambut bulan Ramadan itu, kedatangan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya loh. 6 bulan sebelumnya. Dan setelah mereka bulan Ramadan, mereka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga Engkau menerima amal ibadah kami ketika bulan Ramadan, dan semoga kami dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Begitu luar biasa sikap para sahabat itu ketika menyambut bulan Ramadan. Itu para sahabat. Dan ada ulama-ulama, contoh sekarang. Apa yang membuat mereka seperti itu? Mereka tahu. Maka juga kita harus tahu, supaya kita mungkin yang nggak biasa saja atau maksiat setelah bulan Ramadan itu ya mungkin nggak tahu bagaimana keistimewaan bulan Ramadan. Kembali lagi,
Apa yang membuat sahabat itu salafus soleh itu begitu bahagia dan antusias ketika menyambut bulan Ramadan? Karena mereka tahu bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah menjelang bulan Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan. Saya tidak perlu membacakan Arabnya supaya kita tidak seperti berceramah, karena ini kan diskusi ringan. Bagaimana khutbah Rasulullah SAW? Yang diantaranya adalah beliau menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dipenuhi dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka bulan ini teman-teman semuanya, yang dimana sholat sunnah kita dianggap pahalanya seperti sholat wajib. Yang dimana sholat wajib di dalam hadis itu dianggap dikalikan 70 kali. Pahalanya begitu luar biasa. Dan kita memohon di bulan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa. Itu diantaranya. Dan di mana teman-teman semuanya ada malam khusus. Ada malam khusus, yaitu malam Lailatul Qadar. Ketika kita sholat tahajud, tarawih, dan kita bertemu atau bercocokan atau bertemu pada kesempatan itu, yaitu malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita beribadah selama 80 tahun. Luar biasa teman-teman semua. Tidur kita menjadi ibadah pada bulan Ramadan. Tidur kita begitu luar biasa. Ngantuk kita, rasa capek kita begitu luar biasa teman-teman. Siapa kira-kira yang tidak bahagia? Sebagai seorang muslim sangat bahagia. Kenapa tidak bahagia? Kalau tidak bahagia patut ditanyakan. Jangan sampai Islam kata pedo. Jangan sampai seperti itu. Harus bahagia. Begitulah seharusnya sikap ketika kita menyikapi bulan Ramadan ini. Marilah kita lihat sekarang bagaimana antusias ulama-ulama, ustadz-ustadz, orang soleh sekarang ketika menyambut bulan Ramadan. Mungkin itu saja. Baik, jadi teman-teman sekalian, yang harus kita perlu ketahui bahwa ketika kita menyikapi bulan Ramadan itu, kita harus sebagai orang beriman, kita harus bahagia karena ini adalah bulan yang paling istimewa. Masa kita ketika pacar kita datang ke rumah kita, itu pun kita bahagia. Bagaimana dengan bulan Ramadan ini? Pasangan yang haram kita bahagia. Jadi mungkin selanjutnya saya ke pertanyaan yang ketiga ya Kak Rushdie. Kan realitas zaman sekarang itu yang dimana pemuda atau generasi sekarang, terutama orang Islam itu menyikapi bulan Ramadan itu dengan biasa saja. Dan bahkan ketika setelah bulan Ramadan itu banyak realitas sekarang itu atau pemuda sekarang itu bermaksiat sehingga melakukan sesuatu hal yang tidak sepatutnya. Ya, langsung saja. Mungkin saya bisa sederhanakan pertanyaan supaya teman-teman mengerti. Bukan berarti nggak dimengerti, tapi tadi itu panjang. Mungkin saya bisa sederhanakan. Saya izin ya. Ya, izin. Sudah diizinkan maksudnya. Jadi pertanyaannya tadi teman-teman semua, yang dimaksud dengan tadi adalah kita lihat realitas sekarang. Seharusnya kita kan menyikapi itu kan dengan bahagia. Tapi bagaimana dengan orang sekarang yang menyikapi pada saat menyambut bulan Ramadan itu biasa saja, dan setelah bulan Ramadan itu bermaksiat kepada Allah SWT, seperti yang dikatakan oleh Kak Firdaus tadi, melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Bagaimana dengan ini teman-teman semuanya? Maka patut ditanyakan kita sebagai orang Islam, terutama generasi mudanya, pemuda maupun remajanya. Patut ditanyakan. Jangan sampai teman-teman semuanya kita ini seperti, mohon maaf, jangan sampai kita ini hanya Islam identitas, Islam keturunan, Islam KTP maupun Islam kartu keluarga, tercantum di dalamnya orang Islam. Jangan sampai hanya sekedar seperti itu. Maka bagaimana membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang salah satunya adalah
bahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Sudah saya jelaskan keistimewaan bulan Ramadan tadi. Itu diantaranya masih banyak lagi. Seharusnya kita seperti begitu bahagia. Bahagia harus nyambut. Karena itu adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bahagia. Harus bahagia. Begitu luar biasa realitas kita sekarang ini, begitu lebih. Jangan sampai kita teman-teman semuanya, kan tadi itu kan ditanya juga, setelah Ramadan mereka bermaksiat. Jangan sampai kita ini terkena atau terjangkiti penyakit sekularisme. Ini bukan makanan ya, bukan produk yang bisa dimakan atau yang bisa dilihat, bukan penyakit bagian kedokteran, tapi penyakit bagian pemikiran. Sekularisme. Sekularisme apa sih itu? Yaitu memisahkan peran agama di dalam kehidupan. Yang sederhananya adalah misalnya begini. Firdaus, Kak Firdaus yang ada di depan teman-teman dan di depan saya juga. Kak Firdaus ini sholat. Ini bukan realitasnya ya, tapi ini contoh saja, enggak seperti itu. Insya Allah. Ya yakin ya? Yakin. Nah, ya. Contohnya begini. Kak Firdaus sholat. Tapi Kak Firdaus memakai celana pendek setelah sholat. Memakan uang riba. Berzina. Dan melakukan kemaksiatan. Inilah yang dinamakan sekularisme. Seakan-akan Islam itu hanya ada pada bulan Ramadan. Seakan-akan Islam itu ada hanya di masjid saja. Ini menganggap Allah ini hanya ada di masjid. Patut ditanya. Inilah penyakit. Jangan sampai kita biasa saja bermaksiat setelah Ramadan. Jangan sampai seperti itu terjangkiti penyakit sekularisme ini. Maka ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang seperti ini, sekularisme ini. Karena apa? Dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran itu bahwa kita harus masuk Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, tidak hanya di masjid tapi juga di luar, mengatur kehidupan yang lain. Maka jangan sampai kita terjangkiti penyakit ini, sangat bahaya. Biasa saja dalam menyikapi ini. Maka sekali lagi seharusnya kita bahagia ketika menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai kita setelah Ramadan ini bermaksiat. Jangan sampai kita terkena penyakit sekularisme. Mungkin itu saja. Jadi langsung saja saya ke pertanyaan keempat saya, Kak Yusrin, karena dilihat dari kondisi waktu. Jadi kan dilihat realitas sekarang itu, misalnya ketika setelah berakhirnya bulan Ramadan itu, kebanyakan umat Islam sekarang itu ketika sudah selesai bulan Ramadan, kebanyakan mereka itu lakukan kemaksiatan dan berbagainya. Dan bagaimana menjadi pertanyaan saya itu, bagaimana sih seharusnya kita itu sebagai umat Islam setelah bulan Ramadan? Jadi setiap perbuatan itu harus ada hasilnya. Hasilnya seperti apa? Misalnya begini, Kak Firdaus makan, apa hasilnya? Pasti kenyang. Pasti kenyang kan? Maka setiap perbuatan itu ada hasilnya. Ketika belajar, apa hasilnya? Pintar. Ya, pintar. Setiap perbuatan. Begitupun bulan Ramadan. Apa hasilnya? Ulama berpendapat, yaitu kita harus bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian apa? Melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada hasilnya, yaitu ketakwaan itu sendiri. Kalau tidak ada hasilnya, bahkan seperti yang dikatakan oleh Kak Firdaus tadi, bermaksiat, melakukan hal tidak sepatutnya dilakukan, maka percuma saja puasanya. Bukan berarti tidak diterima, tapi harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya dari bulan Ramadan itu. Jangan sampai nggak ada hasilnya. Harus bukti bahwa benar puasa kita itu begitu kita hayati adalah ketika yang dihasilkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkat beribadah, bukan hanya beribadah di bulan Ramadan, tapi semakin bertambah
ibadahnya kepada Allah SWT, baik pada saat Ramadan maupun setelah bulan Ramadan maupun juga sebelumnya. Jadi harus ada hasil. Jadi bulan Ramadan ini teman-teman semuanya, ketika kita berpikir ya kan di dalam teori ilmiah itu bahwasannya paling sedikit terbentuknya habit seseorang itu 20 hari, dan paling maksimalnya atau yang paling banyak terbentuknya adalah 30 hari. Ini adalah teori ilmiah yang orang melakukan penelitian. Jadi ketika kita melihat bulan Ramadan ini kan ada yang paling sedikit ya kita ketahui itu 29 hari, dan yang paling banyak itu adalah 30 hari. Ini bukan seakan-akan, tapi pasti bulan Ramadan itu membentuk kita atau membiasakan kita untuk membentuk habits itu, yaitu kebiasaan tadi itu. Sehingga ketika kita sholat tahajud 30 seterusnya, membentuk puasa, maka seharusnya kita harus ada hasilnya, yaitu terbentuk habits kita beribadah kepada Allah SWT, yaitu ketakwaan kita kepada Allah SWT. Maka seharusnya sikap kita setelah bulan Ramadan adalah menambah ketakwaan, semakin beribadah. Jangan sampai kita seperti saya jelaskan tadi terkena penyakit sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Seakan-akan agama itu ada di masjid, seakan-akan agama itu ada di bulan Ramadan. Jangan sampai kita seperti itu. Maka kita harus semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, maka kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Ini sangat berbahaya teman-teman semuanya. Sangat berbahaya. Jadi itu saja mungkin. Jadi itulah jawaban dari saudara Yusrin. Jadi yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian, bahwa sikap kita setelah bulan Ramadan itu kita harus lebih takwa lagi, karena Allah itu bukan menyuruh kita beribadah pada bulan Ramadan saja. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja pembahasan kita. Sebelum kita menutup acara ini, kita berikan kesimpulan kepada Kak Yusrin. Jadi ini adalah akhir daripada materi kita, yaitu closing statement, yaitu kesimpulan. Jadi yang menjadi kesimpulan saya teman-teman semuanya, bahwasannya kita harus pada saat bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan maupun sebelumnya, kita harus tetap taat kepada Allah SWT. Dan kita harus bahagia ketika menyambut bulan Ramadan ini. Dan pada saat sekarang kita berada di bulan Ramadan, maka gunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk menambah keimanan kepada Allah SWT, untuk menambah ketaatan kepada Allah SWT, untuk menambah wawasan Islam, dan untuk menambah tidak hanya wawasan Islam saja, tapi juga berprestasi dunia dan akhirat. Kita gunakan kesempatan ini menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teman-teman semuanya harus bahagia dan semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ada kata-kata terakhir, ini dibuat oleh saya sendiri. Ketika manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu tidak mengenal dirinya siapa. Dan ketika manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi taatnya setengah atau tidak menyeluruh atau tidak kafah, hanya sekedar di masjid saja, maka manusia tersebut meragukan dirinya siapa. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu closing statement dari saya. Saya serahkan kembali ke host kita, yaitu Kak Firdaus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.